Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah dan diterima di SMA Vidatra. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri karena keberhasilan ini merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bab 1 yang judulnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Subbabnya, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar supaya siswa dapat mengetahui dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain, dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Contoh lain di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT. Artinya setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan gambaran perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Bagaimana dengan kekuasaan yang ada dalam negara? Nah, tentu saja negara memiliki kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Contohnya saja yang disampaikan oleh John Locke. Ada 3 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana yang dikemukakan oleh beliau, yaitu kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, artinya kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. John Locke dalam bukunya yang berjudul The Theories of Government mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi 3 tipe kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat, menyusun undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu dengan teori trias politika membagi kekuasaan ke dalam 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan negara untuk membuat, membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara. John Locke dan Montesquieu memiliki kesamaan konsep tentang kekuasaan legislatif,
Namun konsep lainnya, yaitu eksekutif dan yudikatif, memiliki perbedaan mendasar, yaitu John Locke menilai eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang berdiri sendiri. Sedangkan Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sementara kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu lebih diterima dan banyak diaplikasikan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, alasan kenapa banyaknya diterima pendapat Montesquieu karena tidak ada lagi paham penjajahan atau memperluas wilayah dan menduduki wilayah tersebut untuk dijadikan daerah jajahan. Nah, kalau misalkan John Locke ini karena dia tinggal di Inggris ini merupakan negara yang hobi menjajah negara lain pada waktu itu, dan John Locke ini adalah orang yang berkewarganegaraan Inggris. Nah, tentunya dia memiliki dia sebagai seorang guru ketika itu dia memiliki pendapat bahwa kekuasaan eksekutif itu memiliki kekuasaan mengadili terhadap perkara-perkara warga negaranya dan berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada warga negaranya tersebut. Dalam prakteknya, pemisahan kekuasaan negara sering terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, negara akan bersifat otoriter atau absolut dalam menjalankan kekuasaannya. Untuk menghindari praktek pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, harus dilakukan pengaturan terhadap kekuasaan negara dengan cara pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, fungsi pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Berbeda dengan mekanisme pembagian kekuasaan, dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak terpisah-pisah. Hal ini membawa konsekuensi atau akibat bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh beberapa negara, contohnya saja Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan atau distribution of power. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsi pengawasan. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia?
Mekanisme pembagian kekuasaan di negara Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapannya terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dalam hal ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan yang ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, dipegang oleh BPK dan ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat 1. Kemudian kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ditegaskan dalam Pasal 23D UUD 1945. Lembaga ini dipegang oleh Bank Sentral. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat 1, Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan negara secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari penetapan asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat 5. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan presiden, kemudian kekuasaan presiden di bawahnya ada gubernur, kemudian gubernur, ada wali kota atau bupati,
kemudian ada kecamatan, kemudian ada kelurahan atau desa, kemudian RW atau rukun warga, kemudian ada RT, rukun tetangga, kemudian di bawah RT ada kepala keluarga, di bawah kepala keluarga ada personal atau masing-masing individu yang memegang kekuasaan terhadap dirinya masing-masing. Kemudian personal atau setiap individu bergabung menjadi suatu kedaulatan negara. Kedaulatan dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, yang dapat menggulingkan presiden atau yang dapat merubah suatu negara adalah personal yang bergabung menjadi satu, kemudian berkumpul untuk memperbaiki negara.